Nah, jadi kita masuk pertemuan yang kedua. Nah, kalau pertemuan pertama kemarin kita bahas tentang pengenalan PHP-nya, ya, dasar-dasar tentang PHP-nya. Nah, di pertemuan kali ini kita masih bahas penulisan PHP nanti. Kemudian nanti ada variabel dan konstanta. Nah, jadi nanti untuk hari ini kita sudah mulai praktek ya. Meskipun nanti praktek kita untuk hari ini mungkin sedikit saja, cuma 2 latihan. Ya. Oke, kita masuk yang pertama. Nah, sebelum kita praktek nanti, di sini ada persiapannya dulu. Ya. Yang pertama adalah kamu harus install dulu XAMPP ya, seperti yang minggu lalu saya pesankan. Kamu harus siapkan aplikasi XAMPP. Nah, kalau kamu sudah install, nah, setiap kamu belajar nanti, kamu wajib membuka XAMPP, kemudian kamu startkan yang bagian Apache-nya. Ya, di start. Cukup itu satu saja. Ya, seperti punya saya, contoh ya. Jadi Apache itu harus dalam kondisi start. Kalau dia berhasil biasanya warna hijau, ya. Yang lain tidak usah, ya. Yang lain tidak usah karena kita tidak pakai ya, kita perlu Apache-nya. Nah, jadi Apache ini adalah bertindak sebagai atau berfungsi sebagai web server. Nah, kalau kemarin yang saya jelaskan soal PHP, bahwasanya PHP ini kan bahasa pemrograman yang jalannya di sisi server. Ya. Jadi karena web server online kita tidak ada, maka kita pakai yang offline. Nah, offline itu ya Apache. Ya, jadi harus kamu start dulu layanan Apache-nya baru servernya hidup, ya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nanti kamu buat sebuah folder dengan nama pemrograman_web. Nah, untuk nama folder ini bebas, ya bebas. Maksudnya namanya bebas. Kamu nggak mau buat seperti ini namanya, mungkin terlalu panjang. Kamu mau singkat, mau pakai nama kamu, silakan, nggak masalah ya. Cuma asalkan pakai huruf kecil saja, huruf kecil. Kemudian sebaiknya jangan pakai spasi. Kalaupun kamu mau buat spasi, pakai underscore. Ya, jangan pakai spasi ya. Nah, jadi biasanya kamu lihat link website, ya URL nih ya sebuah website apapun itu, kamu kan jarang atau hampir tidak pernah melihat ada spasi. Ya, kamu lihat Detik News, kamu lihat berita apa gitu kan, linknya itu atau URL itu tidak ada spasi. Kalau ada spasi nanti dia jadi persen 20 ya. Nah, jadi agak jelek ya. Jadi hindari spasi. Begitu juga nanti untuk nama file kita jangan pakai spasi ya. Kalau mau buat spasi pakai underscore. Oke, saya lanjut. Jadi kamu buat sebuah folder nanti namanya ini defaultnya ya. Kalau kamu tidak mau pakai nama sendiri pun boleh. Kemudian folder ini kamu buat di dalam drive C, folder XAMPP, kemudian di dalamnya lagi cari folder htdocs, kemudian kamu buat foldernya di situ. Artinya folder pemrograman web ini berada di dalam htdocs. Ya, jadi nanti di dalam folder htdocs itu ada file-file lain. Yaitu jangan diganggu gugat ya, jangan dihapus ya, itu biarkan saja. Cukup di htdocs nanti kamu buat sebuah folder, new folder. Ya. Kemudian ini bisa di C, htdocs ini bisa di C atau di D. Tergantung kamu install XAMPP-nya di mana. Kalau kamu defaultnya memang di C, kebanyakan di C. Mana tahu kamu waktu install kamu pilih ke D, maka nanti kamu carinya di D. Ya, seharusnya salah satu aja. Kalau nggak di C, berarti mungkin di D ya. Nah, pokoknya tergantung kamu installnya nanti di mana. Yang penting di dalam htdocs ya. Nah, jangan di luar htdocs atau di folder yang lain, jangan. Wajib di dalam htdocs. Nah, kenapa harus di htdocs? Karena web server Apache ini nanti defaultnya dia membaca file yang ada di htdocs. Di luar folder dari htdocs dia tidak baca. Ya, jadi segala penyimpanan file nanti kita, latihan-latihan kita, kamu simpan wajib di dalam htdocs. Oke, itu dia nomor 2. Yang ketiga nanti semua file latihan PP disimpan ke dalam folder pemrograman web atau folder yang kamu buat, ya supaya nggak bercecer maksudnya ya.
Kemudian berikutnya untuk menjalankan file PHP, maksudnya kita mau tes, setelah kita buat kodenya, kita mau tes, kita mau lihat hasilnya, itu kita butuh browser. Browsernya bebas, mau Chrome, mau Firefox, terserah kamu. Kemudian nanti di address bar-nya, kamu ketikkan ada dua cara. Pertama, kamu ketikkan localhost, / diikuti dengan nama folder. Kalau kamu buat pemrograman web, berarti ketik pemrograman web. Kemudian enter. Nah, nanti begitu kamu enter, kamu nampak indeks file kamu semuanya di situ. Ya. Contohnya misalnya ini. Ya. Ini punya saya, localhost / ini nama folder saya, SI18. Saya enter. Begitu nanti enter, nanti muncul index of nama folder kamu. Nanti di sini nampak semua file PHP kamu. Ya, bukan PHP aja ya, semua file lah ya. Jadi tinggal kamu buka. Ya. Bisa klik kanan, open in new window. Ya. Nanti sudah nampak hasilnya. Atau cara kedua, langsung kamu setelah foldernya langsung kamu sebutkan atau ketikkan nama filenya. Boleh. Ya, sama aja. Oke, itu persiapan awalnya. Jadi nanti ini berlaku untuk sampai pertemuan terakhir ya. Caranya seperti ini. Jadi setiap kali pertemuan, setiap kamu mau praktek, kamu harus jalankan dulu XAMPP, kemudian startkan di Apache. Ya, kemudian kalau nama folder ini kan kamu buatnya sekali aja ya. Nah, kemudian ingat setiap file, latihan file kamu simpan ke dalam folder di htdocs ya. Itu aja. Itu persiapannya. Kemudian kita masuk ke materi kita. Nah, ini penulisan PHP. Penulisan PHP sebenarnya di pertemuan pertama sudah saya singgung. Nah, di pertemuan kedua nggak apa, saya singgung kembali karena pertemuan pertama kemarin kan kita belum praktek ya. Jadi di pertemuan kali ini saya singgung lagi tentang penulisan PHP. Nah, yang pertama, penulisan PHP ini bisa berbarengan dengan HTML. Ya, nanti kamu lihat di file materi praktek kamu, ya, ini ada kode ya. Nanti kode ini kamu ketikkan, kemudian kamu simpan dengan nama ini. Ya, yang atas ini adalah nama file simpan. Kode ini berarti yang perlu kamu ketik, kemudian nanti ada bagian hasil. Hasil itu berarti hasil yang kamu ketik. Ya, mana tahu kamu ketiknya salah kan? Nah, jadi kamu bisa cocokkan hasil kamu dengan hasil punya saya. Kalau sudah sama, berarti yang kamu kerjakan atau yang kamu ketik sudah betul. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang penulisan tadi, saya jelaskan lewat langsung di Dreamweaver ya. Saya buat di Dreamweaver. Nah, kamu bisa lihat di sini ada tag HTML. Ini yang kamu sudah pernah belajar ya di pengantar web. Kemudian ada body, yakni tag HTML. Nah, di dalam body saya buat perintah PHP. Artinya di dalam HTML ada PHP di situ, ya. Kemudian bisa juga kamu lihat di sini ada tag BR. Ini kan tag HTML ya, tapi saya buatnya di PHP. Nah, itu bisa, ya. Bukan error ya, tapi bisa. Nah, itulah makanya dibilang bahwasanya penulisan kode PHP itu dapat berbarengan dengan dokumen HTML. Ya, jadi bebas. Kamu mau ketiknya gimana bebas. Atau kamu mau buat misalnya kode PHP-nya di atas HTML pun boleh, nggak ada masalah. Atau kamu nggak mau pakai HTML, kamu langsung PHP saja pun bisa, ya, nggak ada masalah. Nanti waktu kamu tampilkan di browser, kode HTML tetap muncul, ya, tetap muncul. Bisa nanti kamu lihat, kamu inspect, klik kanan inspect. Nah, dengan ada HTML. Ya, meskipun kamu buang HTML di sini, ya kamu simpan, nanti tetap ada HTML-nya di sana. Ya, tetap muncul. Karena kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya setelah PHP diproses di server, saat dia kembalikan ke browser kamu, kan tampilannya menjadi HTML. Ya, bukan PHP ya. Nah, jadi yang kamu lihat di web kamu ini hasilnya bukan PHP, tidak ada kode PHP yang muncul di sini. Ya. Semuanya sudah HTML. BR terbaca, font color terbaca karena itu kan tag HTML ya. Tapi kode PHP tidak ada. Ya, padahal di sini ada kode ya. Echo print pardam, tapi tidak nampak di sini waktu kamu inspect.
Nah, itu dia, karena PHP itu diproses di server. Setelah dia proses di server, hasilnya ditampilkan di browser itu sudah dalam bentuk HTML, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ekstensi file PHP adalah titik PHP. Artinya nanti setiap kamu simpan, ingat di belakangnya kasih titik PHP. Yang ketiga, penulisan kode PHP harus diawali dengan tag ini, kemudian ditutup dengan tag ini. Nah, jadi di sini bisa kamu lihat, sebelum saya mulai ketik PHP, sebelum saya mulai ketik kode PHP, saya ada buat dulu tag pembuka PHP-nya. Kemudian setelah selesai, saya tutup tag PHP. Artinya supaya kode PHP ini tidak bercampur dengan HTML. Artinya terpisah. Ya. Jadi browser bisa membedakan mana HTML, mana PHP. Ya. Jadi harus semua kode PHP harus diupdate oleh tag membuka dan tag menutup PHP. Ya. Itu yang ketiga. Berikutnya keempat, bahwasanya setiap baris kode PHP atau statement harus ditutup atau diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Jadi kalau kamu lihat di kode, ya itu belakangnya semua ada titik koma. Ya, jadi kalau tidak ada titik koma, ya error. Ya, jadi wajib setiap akhir baris harus ada titik koma. Itu yang keempat. Kemudian kelima, untuk identifier built-in atau kode bawaan dari PHP itu bersifat case insensitive. Artinya kalau kamu mau ketik kodenya itu huruf besar, huruf kecil, tidak ada masalah. Ya, maksudnya sama-sama bisa jalan. Contohnya adalah di sini saya ada buat perintah echo. Echo ini sebenarnya perintah mencetak ya, mencetak ke output, mencetak ke tampilan. Echo ini saya buat yang pertama huruf kecil semuanya. Kemudian echo yang kedua saya cetak kapital. Ya, nanti kamu lihat di sini ya. Nah, ini sama, ini kodenya sama. Nah, jadi hasilnya adalah bisa kamu lihat sama. Yang nomor 1 dengan nomor 2 bisa sama-sama tercetak. Ya. Artinya kamu bisa gunakan huruf kecil, huruf besar tidak ada masalah. Cuma di PHP, penulisan PHP umumnya itu semua huruf kecil. Ya, tidak ada yang huruf besar. Semuanya huruf kecil. Jadi kalau saya pun biasanya juga pakai huruf kecil, ya. Cuma saya kasih tahu aja bahwa saya huruf besar juga bisa, ya. Oke, itu. Yang terakhir adalah penulisan untuk yang bertipe teks atau string harus diawali dan diakhiri dengan petik 1 atau petik 2. Ya, contohnya seperti ini. Ini kan teks ya. Nah, maka harus ada petik 1 di depan atau petik 2. Kalau tidak ada, tidak bisa. Ya, error dia ya. Jadi dia harus ada petik, mau petik 1. Kalau kamu mau pakai petik 1, maka depan petik 1, belakang juga harus petik 1. Kalau kamu mau pakai petik 2, depan petik 2, belakang petik 2. Ya, konsisten. Ini saya pakai petik 2. Nah, maka hasilnya sama ya. Untuk petik dia tidak tercetak ya. Di sini nggak ada petik ya, nampak petik tidak ada. Ya. Oke, itu penulisan dasar dari PHP. Ya. Nah, berikutnya sampai di sini ada yang mau kamu tanyakan? Belum ada ya? Oke, saya lanjut. Untuk mencetak output, artinya mencetak ke tampilan ya, ke halaman browser kita, itu fungsinya ya. Kemudian untuk perintahnya ada echo. Echo ini paling umum ya, paling sering dipakai orang itu echo. Selain echo bisa juga kamu pakai print, perintah print. Jadi kamu pakai print yang keempat ya, sama ya. Keluar juga sama dengan nomor 1, nomor 2 sama. Nah, yang nomor 3 saya jelaskan dulu. Nomor 3 ini juga sama, cuma di depan saya sisipkan HTML. Ya, ada font color. Kemudian tutup font. Ya, bisa. Berarti PHP dengan HTML bisa berbarengan. Penulisannya bisa berbarengan. Ya, tetap terbaca, ya. Jadi kamu buat seperti ini, kamu jangan anggap nanti di sini ada tulisan font color. Maka nanti tercetak di sini ada tulisan font color. Tidak, ya. Jadi font color itu sudah dianggap HTML, ya. Misalnya saya ganti warna lain, ya sama, ya.
Oke. Itu echo dan print sama. Kemudian ada var_dum, var_dum. Ini dia sama juga, dia mencetak ke output. Cuma dia ada keistimewaan dibandingkan dengan echo dan print. Nah, keistimewaannya adalah dia bisa menampilkan isi atau informasi datanya. Artinya dia menampilkan info yang lebih detail dari data yang kamu cetak. Nah, contohnya di sini saya buat var_dum buka kurung tulisannya 5 titik spasi selamat belajar PHP. Ya. Nah, outputnya yang dihasilkan dari var_dum nomor 5 ya. Nah, kamu perhatikan di depan ada string. String itu menandakan data yang kita cetak itu adalah tipenya string ataupun teks ya, string. Kemudian dalam kurungnya ada 22. 22 ini dimasukkan panjang karakternya. Jadi kalau kamu hitung nanti dari 5 sampai P yang di belakang, itu jumlahnya 22, termasuk titik dan termasuk spasi. Ya. Nah, kalau misalnya, contoh, ini kan dia dianggap sebagai string karena ada petik. Ya. Jadi kalau misalnya saya buat var_dum 100, saya simpan. Maka dia bukan string lagi, tapi integer. Ya. Nah, untuk masalah tipe-tipe data, itu nanti pertemuan berikutnya ya, kita bahas ya. Mungkin kamu nggak tahu INT ini apa ya, nggak apa. Nanti kita minggu depan kita bahas lebih lanjut soal tipe data. Cuma itulah beda dari var_dum dengan echo. Ya. Pokoknya kalau var_dum dia mencetak lebih detail tentang informasi datanya. Ya, seperti tipe data dan panjang karakter datanya. Ya, itu var_dum. Oke, berikutnya ada komentar. Komentar itu adalah membuat tulisan, keterangan, atau catatan, atau teks yang tidak dibaca atau diproses oleh PHP. Artinya di skip, ya, di nonaktifkan seperti itu ya. Nah, jadi di bawah di sini ada saya buat contoh komentar. Untuk perintah komentar atau membuat komentar ada dua. Kita bagi dua. Yang pertama, kalau misalnya barisnya cuma satu, dan satu lagi barisnya lebih dari satu. Kalau untuk yang satu baris, ada dua cara. Yang pertama bisa pakai slash atau pakai hashtag, ya, atau tanda pagar. Kalau untuk yang lebih dari satu baris, kamu bisa pakai yang slash bintang, kemudian bintang slash. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya saya ada tulisan, ada catatan, ya. Nah, saya bisa buat pakai komentar. Di depan saya kasih slash dua kali. Sebenarnya nggak mesti harus di sini ya. Kamu buat di sini pun boleh ya. Bisa ya. Di mana aja bisa ya. Jadi ini semacam komentar atau catatan. Nah, kalau misalnya dia satu baris, kamu bisa pakai slash atau pakai pagar. Ya. Nah, kalau misalnya seandainya kamu mau buat catatannya panjang, ya, komentarnya panjang, lebih dari satu baris, kalau kamu pakai slash satu baris kan capek ya. Nah, lebih cepat kamu pakai slash bintang di depan atau di awal baris, kemudian di akhir baris kamu tutup dengan bintang slash. Ya, seperti itu. Itu komentar. Jadi komentar ini tidak pernah dibaca ya. Jadi kalau kamu lihat hasilnya di sini tidak ada. Ya, tidak tercetak. Oke, itu komentar. Kemudian yang terakhir kita masuk variabel dan konstanta. Nah, variabel dan konstanta ini adalah hal yang paling penting dan paling mendasar di setiap pemrograman. Ya, apa fungsinya variabel dengan konstanta? Fungsinya sama, yaitu menyimpan nilai atau data sementara. Ya, oke. Bedanya kalau variabel dia dapat menyimpan nilai yang dapat berubah. Jadi misalnya awalnya variabel menyimpan angka 1. Kemudian di tengah programnya variabel ini menyimpan angka 2. Itu bisa. Ya. Kalau konstanta nilainya tetap. Jadi waktu proses program yang pertama kali dijalankan, misalnya konstantanya bernilai 1, maka untuk seterusnya tetap nilainya 1. Tidak bisa kamu set jadi 2, jadi 3, tidak bisa ya.
dia tetap jadi 1, yaitu konstanta. Kalau variabel bisa berubah. Nah, oke, kemudian untuk penulisan variabel dan konstanta, untuk variabel itu diawali dengan tanda dolar. Wajib. Ya, contohnya saya buat di bawah. Dolar nilai, ya, dolar underscore nilai, dolar nilai underscore pertama. Ya, jadi variabel itu wajib pakai tanda dolar di depan. Kemudian untuk konstanta itu didefinisikan dengan perintah define atau const. Oke, contohnya di bawah, define, buka kurung, nama konstantanya, koma, nilainya. Nilai yang mau kita isi ke konstantanya. Itu maksudnya. Jadi selain pakai define, juga bisa kamu pakai const. Ya. Kemudian nama variabel atau konstanta hanya boleh diawali dengan huruf atau underscore. Contoh yang nilai ini. Misalnya saya mau pakai underscore di depan. Bisa. Dolar underscore nilai. Bisa. Yang nggak bisa itu adalah misalnya dolar 1 nilai. Tidak boleh. Ya, tidak boleh angka di depan atau karakter khusus tidak boleh. Misalnya tanda tanya, tanda seru tidak boleh. Ya. Begitu juga untuk yang konstanta juga tidak boleh. Pokoknya harus diawali huruf ataupun paling tidak underscore. Ya. Kemudian variabel dan konstanta hanya boleh mengandung huruf, angka, dan underscore. Jadi kalau misalnya angka tidak boleh di depan, kalau kamu buat angkanya di belakang, misalnya nilai 1 ya atau nilai 2. Nah, itu bisa. Boleh ya di belakang atau di tengah boleh ya. Oke, seperti itu ya. Itu boleh. Artinya angka itu hanya tidak boleh di depan. Kemudian nama variabel dan konstanta itu bersifat case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil berbeda. Jadi kalau kamu ada buat variabel dolar nilai yang pakai huruf kecil, satu lagi kamu buat dolar nilai yang huruf besar, itu dianggap berbeda. Dua variabel yang berbeda ya, bukan satu. Kemudian tidak perlu mendeklarasikan tipe data. Artinya kamu tidak perlu menjelaskan bahwasanya variabel itu atau konstanta itu untuk menampung tipe data apa. Apakah dia string, apakah dia integer, tidak perlu. Ya. Jadi kamu hanya perlu buat nama variabel, kemudian nanti nilainya apa yang mau disimpan. Itu aja. Ya, tidak perlu kamu jelaskan atau kamu istilahnya deklarasikan variabel ini tipenya apa. Ya. Kalau pemrograman lain mungkin perlu ya. Seperti C++, mungkin Visual Basic ya. Itu perlu pendeklarasian, tapi kalau PHP tidak perlu. Oke. Jadi nanti untuk tipe data kita bahas lagi lebih lanjut minggu depan. Oke, untuk materi hari ini ada yang mau kamu tanyakan?